Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sibabet Suadah dari MPM 2300297. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas kompetisi bisnis, yaitu sinopsis artikel jurnal nasional dengan dosen pengampu yaitu Dr. Hajah Tuti Astuti SHMH. Baik, lanjut saja ke pembahasan inti. Yang pertama yaitu ada identitas artikel. Judul artikel pengawasan KPPU pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam persaingan usaha tidak sehat di era digital. Penulis Hanif Lutfiari Prasetyo, Supraji Ahmad, dan Anas Lutfi. Institusi Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar, Indonesia, Jakarta. Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 13 nomor 1 tahun 2024. Doi 10.37893 garing JBH.V13I1.646 dengan status Sinta 3. Selanjutnya yaitu ada latar belakang dari artikel tersebut. Usaha mikro, kecil dan menengah UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Pandemi COVID-19 memaksa pelaku UMKM untuk bertransformasi dari model bisnis offline ke model bisnis online. Transformasi ini mendorong tumbuhnya ekosistem kewirausahaan digital yang memanfaatkan berbagai platform teknologi, salah satunya yaitu TikTok Shop. Di sisi lain, era digital membawa tantangan baru berupa potensi persaingan usaha tidak sehat atau unfair competition. Perusahaan besar yang mendominasi pasar digital memiliki keuntungan berkat efek jaringan atau network effect dan akses data yang luas sehingga menyulitkan pelaku usaha kecil seperti UMKM untuk bersaing secara adil. Regulasi yang ada, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dinilai belum mengakomodir penegakan hukum terhadap pelaku usaha di pasar digital. Kondisi ini mendorong kebutuhan akan penggunaan peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU dan pembaruan regulasi terkait. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Artikel ini mengidentifikasi dua permasalahan utama, yaitu yang pertama, bagaimana peran KPPU dalam melaksanakan pengawasan terhadap persaingan usaha yang tidak sehat di era digital. Yang kedua, bagaimana implikasi dari peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag nomor 31 tahun 2023 atas revisi Permendag nomor 50 tahun 2020 terhadap UMKM di Indonesia. Nah, selanjutnya itu ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan atau statutes approach. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, serta Permendag Nomor 31 Tahun 2023. Analisis dilakukan secara deskriptif analitis untuk mengkaji kewenangan KPPU dalam pengawasan persaingan usaha di pasar digital. Nah, selanjutnya yaitu ada hasil dari pembahasan jurnal. Yang pertama yaitu ada pengawasan KPPU di era digital. KPPU dibentuk berdasarkan pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang lembaga independen yang bertugas mengawasi pelaku usaha tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. KPPU memiliki fungsi multifungsi meliputi fungsi konsultatif, investigasi, hingga adjudikasi. Dalam konteks bisnis digital, KPPU memiliki Deputi Pencegahan yang bertugas mengawasi platform digital termasuk perilaku diskriminasi. Namun, KPPU menghadapi kendala struktural yaitu batasan definisi pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang hanya mencakup pelaku usaha yang berkedudukan atau beroperasi di wilayah Indonesia. Hal ini menyulitkan pengawasan terhadap platform digital asing yang beroperasi di Indonesia. Bentuk-bentuk persaingan usaha tidak sehat di era digital ini antara lain monopoli digital,
predatory pricing, eksploitasi posisi dominan, perjanjian eksklusif, serta penggunaan big data secara ilegal untuk menyingkirkan kompetitor. Untuk mengatasinya diperlukan amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 agar mencakup pelaku usaha lintas negara. Yang selanjutnya itu ada implikasi Permendag Nomor 31 Tahun 2023 terhadap UMKM. Nah, pemerintah menerbitkan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 sebagai revisi atas Permendag Nomor 50 Tahun 2020 untuk menciptakan ekosistem perdagangan digital yang sehat. Ketentuan pokok dalam regulasi ini meliputi satu, pemisahan izin antara marketplace dan social commerce. Dua, penetapan harga minimum USD 100 per unit untuk barang impor langsung. Ketiga, larangan platform merangkap sebagai produsen. Dan yang terakhir, larangan penguasaan data pengguna oleh platform afiliasinya. Nah, penutupan TikTok Shop berdasarkan regulasi ini memberikan dampak ganda bagi UMKM, Di satu sisi, TikTok Shop terbukti mampu mendorong pertumbuhan UMKM melalui fitur For You page atau FYP yang memperluas jangkauan pasar. Di sisi lain, platform ini diduga melakukan predatory pricing dengan menjual produk di bawah harga modal selama beberapa bulan untuk menyingkirkan pesaing yang merugikan UMKM lokal. Nah, dampak negatif penutupan TikTok Shop bagi UMKM antara lain yaitu kesulitan mencari platform alternatif yang efektif. Yang kedua, penurunan tingkat penjualan serta hilangnya jangkauan pasar yang luas yang sebelumnya dinikmati. UMKM harus membangun strategi pemasaran baru dari awal di platform lain. Nah, selanjutnya itu ada relevansinya dengan RPS Hukum Kompetisi Bisnis. Nah, artikel karya Hani Lutfiari Prasetyo, Supraji Ahmad, dan Anas Lutfi ini memiliki relevansi yang signifikan dengan RPS mata kuliah Hukum Kompetisi dalam Bisnis Universitas Pasundan. Relevansi tersebut mencakup 4 pokok bahasan utama. Yang pertama, kegiatan usaha terlarang seperti predatory pricing di TikTok Shop pada pertemuan minggu keempat, penyalahgunaan posisi domain di era digital sesuai dengan RPS pada minggu kelima. Kemudian peran dan keterbatasan KPPU dalam penegakan hukum persaingan terdapat dalam pertemuan minggu ke-9 serta perlindungan HAM dari pelaku usaha besar melalui Permendag Nomor 31 Tahun 2023 terdapat dalam bahasan pertemuan minggu ke-14. Secara keseluruhan, artikel ini mendukung capaian pembelajaran lulusan terkait penguasaan prinsip hukum persaingan usaha, berpikir kritis, dan pembelajaran berbasis kasus yang menjadi kompetensi utama mata kuliah tersebut. Jadi kesimpulannya, pengawasan KPPU terhadap persaingan usaha di era digital belum optimal karena keterbatasan definisi pelaku usaha dan persaingan usaha dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang tidak mengakomodir pelaku usaha lintas negara. Diperlukan amandemen undang-undang tersebut untuk memperluas yurisdiksi KPPU agar dapat mengawasi platform digital asing yang mempengaruhi pasar di Indonesia sendiri. Nah, Permendag Nomor 31 Tahun 2023 merupakan langkah positif dalam menciptakan level playing field antara platform digital dan usaha konvensional. Namun, kebijakan ini juga memberikan dampak negatif bagi UMKM yang sangat bergantung pada TikTok Shop, hingga hilangnya jangkauan pasar yang luas dan kesulitan beralih ke platform alternatif. Sehingga diperlukan pengawasan yang berimbang dan regulasi yang adaptif agar pertumbuhan ekonomi digital tetap memberikan peluang bagi UMKM yang ada di Indonesia.
Nah, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.